Halo sahabat pena, selamat datang di channel Suara Pena. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-4 sampai abad ke-12, yang mana kerajaan ini berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan yang juga berdiri pada abad keempat dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa bagian barat. Tepatnya kerajaan ini terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Kerajaan ini bernama Tarumanegara, merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, dan pendiri dari kerajaan ini bernama Jaya Singawarman, seorang yang berasal dari India. Awal mula berdirinya kerajaan ini yaitu pada abad keempat terjadi peperangan di India antara kerajaan Chalangkayana dan kerajaan Gupta, di mana kerajaan Chalangkayana mengalami kekalahan dan banyak bangsa dari Chalangkayana yang mengungsi ke tempat lain, dan salah satu yang menjadi tempat pengungsian bangsa Chalangkayana ini yaitu Indonesia. Maharsi Jaya Singawarman yang merupakan pemimpin salah satu rombongan pengungsi sampai di daerah Jawa. Setelah beberapa waktu berada di Jawa, Maharsi Jaya Singawarman diangkat menantu oleh Raja Dewa Warman VIII, yang mana setelah Jaya Singawarman menjadi menantu, ia meminta izin kepada raja untuk membangun pemukiman di dekat Sungai Citarum. Pemukiman ini bernama Taruma Desa, yang artinya Desa Taruma. Desa inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Tarumanegara. 10 tahun telah berlalu, desa ini terus berkembang dan mulai didatangi banyak orang, hingga pada akhirnya pemukiman kecil ini bertransformasi menjadi sebuah kerajaan. Raja Jaya Singawarman yang merupakan pendiri dari kerajaan ini memimpin kerajaan selama 24 tahun, yaitu dari mulai berdirinya kerajaan sekitar tahun 358 Masehi sampai tahun 382 Masehi. Di akhir kepemimpinannya, Raja Jaya Singawarman digantikan oleh putranya yang bernama Dharmaya Warman. Namun tidak banyak bukti peninggalan kerajaan yang menceritakan tentang raja kedua ini. Raja Dharmaya Warman memimpin kerajaan ini selama kurang lebih 13 tahun, yaitu dari tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Purnawarman. Raja Purnawarman atau raja ketiga inilah yang menjadi raja paling terkenal di Tarumanegara. Raja Purnawarman memimpin kerajaan ini kurang lebih selama 39 tahun, dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara berada pada masa keemasan. Saat Raja Purnawarman menjadi raja, hal pertama yang ia lakukan adalah memindah ibu kota Tarumanegara. Ia memindahkan ibu kota Tarumanegara ke daerah tepi pantai, dan daerah itu diberi nama Sundapura. Pemindahan ibu kota ini ia lakukan agar roda perekonomian bisa berputar lebih cepat, karena tempat yang dekat dengan laut bisa menjadi akses yang strategis dalam dunia perdagangan. Hal itu terbukti di mana kebijakannya itu kerajaan Tarumanegara berhasil menjalin kerjasama dengan salah satu kerajaan dari Cina. Dan dengan kerjasama ini kerajaan Tarumanegara tercatat dalam sebuah naskah sejarah di negeri Cina. Dengan kepandaiannya di bidang pemerintahan, Raja Purnawarman berhasil membuat undang-undang kerajaan dan membuat peraturan angkatan perang serta strategi dan siasat perang untuk memperkokoh kerajaan.
Raja Purnawarman dijuluki sebagai Harimau Tarumanegara karena ia dikenal sebagai sosok yang perkasa dan juga pemberani. Pada masa kepemimpinannya, ia mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa dengan membawahi 48 kerajaan yang ada di sana. Selain dikenal dengan keperkasaannya di medan perang, Raja Purnawarman juga terkenal dengan kedermawanannya. Tercatat dalam sejarah bahwa ia pernah menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sebagai seorang raja, Purnawarman juga sangat memperhatikan irigasi aliran sungai. Ini ia lakukan untuk membantu pergerakan ekonomi kerajaan serta untuk menghindari bencana banjir dan juga kekeringan di musim kemarau. Tercatat dalam sejarah bahwa ada 5 sungai yang berhasil ia perbaiki. Dan di antara nama-nama sungai yang berhasil ia perbaiki yaitu Sungai Kali Gangga di daerah Cirebon, Sungai Kali Cupu yang mengalir hingga ke Istana Tarumanegara, Sungai Manuk Rawa di Bekasi, serta penggalian Sungai Citarum yang merupakan sungai paling besar di Tarumanegara. Dan tidak lupa pula penggalian Sungai Gomati yang memiliki panjang kurang lebih 11-12 km. Raja Purnawarman menjadi sosok raja yang paling terkenal dan disegani dengan pencapaian-pencapaian yang ia raih selama menjadi raja. Di akhir kepemimpinannya, ia digantikan oleh putranya. Berikut nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara. Dari sekian raja yang memimpin setelah kepemimpinan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran, yaitu pada tahun 628 Masehi sampai 639 Masehi. Salah satu kemunduran yang terjadi yaitu pemberian wewenang pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintahan Tarumanegara sudah mulai tidak mampu mengurusi kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kepemimpinan Tarumanegara. Kerajaan ini terus mengalami kemunduran hingga masa raja yang terakhir, yaitu pada masa Raja Linggawarman. Raja Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus kerajaan, yang menyebabkan pamor kerajaan Tarumanegara semakin merosot. Saat itu Raja Linggawarman hanya memiliki 2 orang putri, yaitu putri sulung Raja Linggawarman bernama Putri Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsunya yang bernama Soba Kencana menikah dengan Daputra Hyang Sri Jayanasa yang kelak akan menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Penyebab pasti runtuhnya kerajaan Tarumanegara masih belum bisa dipastikan sampai sekarang dan masih menjadi misteri karena pada abad ke-7 yang bertepatan dengan masa runtuhnya kerajaan Tarumanegara, sejarah kerajaan di Indonesia mengalami kekaburan. Namun ada 2 pendapat yang paling kuat tentang runtuhnya kerajaan ini. Yang pertama yaitu kerajaan Tarumanegara ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya dengan bukti ditemukannya prasasti Kota Kapur peninggalan kerajaan Sriwijaya, yang isinya mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya telah menundukkan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk. Ada kemungkinan bahwa yang diserang dan berhasil ditaklukkan adalah kerajaan Tarumanegara. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa maksud dari bumi Jawa adalah kerajaan kecil di Pulau Jawa yang masih belum diketahui keberadaannya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa kerajaan ini tidak runtuh, namun mengalami integrasi lewat diplomasi, yaitu dinikahinya Putri Tarumanegara
oleh pendiri Kerajaan Sriwijaya. Lalu Kerajaan Tarumanegara berubah menjadi Kerajaan Sunda dan dipimpin oleh Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Informasi tentang kerajaan ini yaitu berasal dari peninggalan-peninggalan kerajaan berupa prasasti. Berikut merupakan bukti-bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang menjadi rujukan dan sumber informasi oleh para ahli sejarah untuk menginterpretasikan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu Prasasti Kebun Kopi. Sesuai dengan namanya, prasasti ini ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Rik di Ciampea, Bogor. Yang kedua, Prasasti Tugu ditemukan di Kelurahan Batu Tumbu, Gampong Tugu, Kabupaten Bekasi. Yang ketiga, Prasasti Cidang Hiang ditemukan di saluran Cidang Hiang, Gampong Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Yang keempat, Prasasti Ciaruteun ditemukan di Ciampe, Bogor bersama Prasasti Muara Ciantan. Yang keenam, Prasasti Jambu ditemukan di Kebun Jambu Nanggung di Bogor. Yang ketujuh, Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di Citeurup, Bogor. Itulah yang bisa Suara Pena sampaikan tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang berdiri pada abad keempat bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura yang berada di Kalimantan Timur. Setelah pemerintahan Kerajaan Tarumanegara dari abad keempat sampai abad ketujuh, banyak kerajaan yang lahir setelahnya, dan salah satu kerajaan yang paling terkenal di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya. Untuk pembahasan tentang Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan yang berdiri pada abad ke-7, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.